Oke Sobat Besti, kalau misalnya kalian lagi liburan ke UFO nih, pasti yang kepikiran pertama kali adalah onsen atau jalan-jalan di pinggir danaunya Kirin Lake itu ya. Nah, tapi tahu nggak? Ada satu kuliner yang wajib banget kalian coba di sini, yaitu Bungogyu atau daging sapi khas Prefecture Iota. Jadi itu bener-bener wajib banget kalau kalian berkunjung ke Prefecture Oita ya. Nah sekarang aku lagi ada tepat di depan Wasaku. Jadi kalau kalian cari tempat makan yakiniku yang autentik dan nggak terlalu abising, disinilah tempatnya. Bangunannya punya vibes tradisional Jepang yang sangat kental, bikin kita merasa kayak lagi makan di rumah warga lokal ya. Jadi kita langsung aja masuk. BTW ini tempatnya itu nggak jauh dari stasiun UFO ya. Jadi kurang lebih jalan kaki sekitar 6 menit aja udah nyampai. Kebetulan aku datangnya sekitar jam 9 malam itu ya teman-teman. Dan restorannya itu tutup di jam 10 malam. Jadi emang agak udah detik-detik akhir ya, makanya sepi banget. Nah ini untuk menu dari drinknya, teman-teman bisa lihat untuk drinknya itu start dari 700-an yen aja, yaitu bener-bener worth it banget. Dan ini dia di meja ya teman-teman. Jadi di sini nantinya ada tungku untuk kita bakar-bakar yakinikunya. Dan ini dia untuk minuman yang aku pesen. Di sini aku pesen 2 bir dan juga ini kita dapat free tofu ya. Jadi ini tahu bisa kita makan. Untuk opening lah ya. Dan ini dia untuk saus-sausnya, kita dapat 3 jenis. Yang ini ada miso. Terus yang ini itu namanya ponzu ya teman-teman. Sekali lagi ponzu. Terus ini yang terakhir teman-teman pasti tahu, ini yang terkenal itu adalah soyu ya teman-teman. Dan ini ada garam. Jadi seperti itu untuk menunya. Mungkin aku kasih cuplikan sedikit aja teman-teman. Itu startnya dari 600 yenan aja untuk menu di sini. Dan nanti juga aku bakal ngisiin link dari menu restoran mereka ya, apa aja mereka jual. Tapi kalau kalian kesini itu wajib banget beli sapinya ya teman-teman, daging sapi andalan mereka itu benar-benar terkenal banget. Dan ini dia aku udah order, benar-benar autentik banget ya untuk dagingnya, benar-benar dihias sedemikian rupa. Wah, belum aku bakar juga rasanya udah pingin aku makan aja ya teman-teman, saking enaknya terlihatnya ya. Oke ini dia, jadi aku ada beberapa order, ada beberapa jenis daging yang dijelaskan tadi sama staffnya. Ya kini ada lidah dari sapi, terus ada juga karubi ya teman-teman. Ya seperti itu. Nah jadi ada satu daging karubi ya. Ada daging karubi nomor 1 yang mereka jual di sini. Itu rasanya katanya benar-benar berbeda ya sama daging karubi pada umumnya. Kita coba aja. Tapi yang pertama-tama aku akan bakar dulu. Aku akan masak yang lidahnya dulu ya teman-teman. Jadi nanti daging karubi nomor 1 itu aku akan bakar setelah ini. Jadi aku juga order nasi ya teman-teman. Nah setelah warnanya kecoklatan seperti ini, itu artinya sudah cukup sebelum dia makin gosong. Jadi kita taruh di seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Mungkin aku nggak bisa ngedeskripsiinnya dengan baik ya teman-teman, karena aku bingung cara ngejelasin kelezatannya itu seperti apa. Jadi ini itu lezat banget teman-teman. Dan kita juga disediakan sumpit, kita pakai sumpitnya ya teman-teman. Jangan pakai alat yang untuk balikin daging pada saat kita bakar itu ya. Jadi ini dia untuk lidah sapinya ya. Aku di sini pilih saus soyu. Karena emang ini tergantung selera teman-teman ya. Ketiganya itu teman-teman bebas mau dicampur atau pilih salah satu, itu bebas. Dan rasanya lidahnya itu bener-bener oke banget ya teman-teman. Dan ini dia nextnya. Ini dia karubi nomor 1 yang ada di restoran ini. Jadi sebelum aku order itu ditanya ke staffnya ya, best sellernya itu apa, dan mereka merekomendasikan untuk mengorder daging karubi ini, yaitu daging yang udah aku order ini itu adalah daging Bungogyu. Itu kelas premium banget ya teman-teman di sini. Dan belum matang aja aromanya udah bener-bener wah,
enak banget. Di sini juga vibes-nya tuh benar-benar oke banget. Jadi tenang, kita bisa menghirup aroma dari daging yang udah kita bakar di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ini dia sudah makin coklat. Jangan lupa dibalik-balikin ya teman-teman supaya tidak matang sebelah saja. Jadi kita perlu membalikkan dua sisi. Wah, udah makin gak sabar ya teman-teman mencoba daging wagyu yang nomor 1 yang mereka jual di sini. Jadi ini dia. Aku udah bakar 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai nasi juga, itu tergantung selera teman-teman. Karena aku pinginnya, jadi ini nggak all you can eat ya, kita order satu-satu. Dan wah, rasanya benar-benar mantap banget teman-teman. Ini yang terakhir ya, jadi ini yang nomor 1 yang aku bilang tadi. Ini karubi yang mereka jual, itu Bongogyu. Ini daging sapi yang benar-benar premium banget yang ada di Oita. Itu benar-benar terkenal banget. Oke, di sini aku juga akan pakai soyu karena ya nyamannya emang soyu ya kalau aku sendiri. Jadi itu tergantung selera teman-teman, dan kalau emang sudah diisi sausnya, kita langsung saja lahap dan wah gila, bener-bener enak banget rasanya ya. Jadi aku juga bingung ya gimana cara ngedeskripsiinnya karena emang seenak itu teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ke Yufuin, teman-teman pasti kepikiran kan, aku mau pergi ke Kirin Lake, aku mau pergi ke Yufuin Floral Village misalnya. Yufuin itu bukan cuma tempat wisata aja teman-teman, tapi juga terkenal dengan daging sapinya. Seperti yang udah aku bilang tadi, restoran ini tuh menyajikan daging Bongogyu. Itu daging kelas premium ya teman-teman, yang luar biasa. Dan ini dia sih ya enaknya kita makan yakiniku ya. Kita bisa memanggang sendiri daging lembut ini di atas arang tradisional. Aroma itu wah benar-benar nggak perlu ditanya ya, pasti langsung bikin lapar. Jadi restoran ini tuh memang lebih populer untuk makan malam ya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya pingin nyoba daging Bongogyu ini, aku saranin untuk datang ke restoran yakiniku. Yakiniku yang ini juga oke banget, juga aku rekomendasiin. Jadi itu aku rekomendasiinnya untuk makan malam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kesini, apalagi di jam sibuk, misalnya dari teman-teman mau pergi ke sini di jam 7 nih, teman-teman itu bisa reservasi dulu ya, alangkah baiknya karena itu rame banget di tempat ini ya. Dan juga tempat ini nggak terlalu besar kalau emang ada banyak orang datang ya, dan tempat ini selalu dicari sama orang. Jadi itu dia ya untuk daging wagyunya, itu benar-benar lumer banget di mulut. Dagingnya tuh empuk banget, teman-teman bisa lihat di video ini, empuk tapi benar-benar nyaman banget di mulut. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk percobaan kita memakan Bongogyu. Dan untuk total harga dari belanja kita di sini adalah 8.360 yen aja. Itu benar-benar udah worth it banget ya kita untuk mencoba dagingnya nomor 1 di Oita. Oke, jadi seperti itu video yang dapat saya sampaikan di Wasaku ini ya teman-teman. Ini benar-benar worth it banget untuk dicoba kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Yufuin ya. Ini nggak jauh dari stasiun Yufuin juga. Oke, jadi seperti itu dia video yang dapat aku buatkan dan dapat aku sampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman mau nanya daging rekomendasi di Perfect Share lain nih. Oke, jadi itu dia yang dapat aku sampaikan. See you in next video. Bye-bye.